Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Huria, NIM 1861040, dan anggota kelompok saya Zuni Mauludia NIM 1861013 dan Reza Alfani NIM 1861014. Kami dari kelompok 9 kelas manajemen KPSDMA 2018 akan menyampaikan materi perselisihan hubungan industrial, mata kuliah hubungan industrial, dosen pengampu Ibu Mardi Astuti SEMM, STIE PGRI Dewantara Jombang. Pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangnya, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian pekerja bersama pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja yang lain dalam satu perusahaan karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sifat-sifat perselisihan hubungan industrial menurut Widodo dan Judiantoro. Berdasarkan sifatnya, perselisihan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perselisihan perburuan kolektif, yakni perselisihan terjadi antara pengusaha atau majikan dengan serikat pekerja atau serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, atau keadaan perburuan. Yang kedua, perselisihan perburuan perseorangan, yakni perselisihan antar pekerja buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau majikan. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu, perhatikan gambar yang terdapat di video. Terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir perselisihan antar serikat pekerja. Semua perselisihan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pekerja dan pengusaha melalui lembaga kerjasama biparit. Bila melalui lembaga kerjasama biparit gagal, maka Dinas Tenaga Kerja akan mencatat dan menawarkan pilihan. Jika perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, maka menggunakan arbitrase. Jika perselisihan kepentingan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja, menggunakan konsiliasi dan mediasi. Jika perselisihannya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir perselisihan antar serikat pekerja, maka menggunakan mediasi dan konsiliasi. Bila konsiliasi dan mediasi berhasil, maka buatlah perjanjian bersama. Bila konsiliasi dan mediasi gagal, maka akan diserahkan kepada pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mediasi hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Yang kedua, konsiliasi hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Yang ketiga, arbitrase hubungan industrial, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang keempat, pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial terbagi dalam dua kelompok, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di pengadilan. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui bipartit. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, penyelesaian melalui mediasi. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota. Yang ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang telah ditetapkan oleh menteri. Sedangkan untuk penyelesaian di pengadilan, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan ke pengadilan hubungan industri pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Yang selanjutnya, pencegahan perselisihan perburuhan. Dalam usaha pencegahan perselisihan perburuhan, diperlukan sikap mental yang mantap dari pihak yang memandang pihak buruh atau pekerja dan majikan sama-sama sebagai teman seperjuangannya, sehingga hubungan itu dilandasi atas tenggang rasa, serta didasari kedudukan masing-masing dan memahami hak dan kewajibannya dalam keseluruhan pekerjaan. Selain itu, sikap mental dapat dijadikan landasan pencegahan perselisihan perburuhan. Sebaiknya buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha harus mewujudkan sikap sosial yang mencerminkan persatuan nasional serta kesatuan tindak yang mampu mengendalikan diri. Pencegahan perselisihan perburuhan dapat dilakukan melalui badan tripartit dan bipartit. Badan tripartit menciptakan suasana penyelesaian masalah secara sukarela seperti tunjangan upah, bonus, ketentuan pekerjaan, beban kerja, kesejahteraan, pelatihan, promosi, pemindahan, dan lain sebagainya. Mesin konsultatif bipartit terdiri dari dua pihak, yaitu karyawan dan pemberi kerja. Badan bipartit yang penting adalah komite kerja yang dibentuk untuk menyarankan upah dan sarana untuk mencegah perselisihan perburuhan. Yang selanjutnya melalui komite keluhan. Komite pengaduan yang terdiri dari perwakilan karyawan dan perusahaan dapat dibentuk dan dapat secara berkala memeriksa masalah dan memberikan ganti rugi. Panitia dapat mengkonfirmasikan kemajuan atau status keluhan yang dilaporkan. Jika dirasa perlu ganti rugi, hal ini dapat mencegah terjadinya perselisihan perburuhan. Yang selanjutnya melalui prosedur keluhan. Keluhan umumnya timbul dari hubungan kerja sehari-hari. Keluhan karyawan diatasi oleh manajemen. Manajemen dapat mencegah terjadinya perselisihan industrial dengan menyelesaikan masalah individu yang terjadi. Yang selanjutnya, perundingan bersama. Perundingan bersama membantu mencegah perselisihan perburuhan melalui serikat buruh yang kuat, kemitraan kerja buruh, dan pembagian keuntungan dan konsultasi bersama. Yang selanjutnya, melalui fungsi petugas kesejahteraan tenaga kerja. Fungsi petugas kesejahteraan tenaga kerja dapat melakukan pengawasan program kesejahteraan, konseling untuk pekerja, memberi saran tentang perumusan kebijakan, hubungan dengan pekerja, menasihati manajemen dalam hal perumusan kebijakan.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.